Oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi bersama Richard di sini. Saya perkenalkan dari Institut Kewarganegaraan Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman mahasiswa yang kemarin udah mengikuti program Komdev ataupun KKN. Nah Kak, boleh Kak mungkin diceritain dulu atau mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Namanya siapa, dari kelompok berapa, dan juga kemarin membantu usaha UKM apa? Oke, perkenalkan nama saya Tito Timothy, saya dari kelompok Industri 001 atau KIN 001. Kemarin saya berkesempatan untuk membantu di Desa Cipasung dan mitra saya itu adalah APKI atau Asosiasi Petani Kopi Indonesia di bagian Kuningan gitu. Oke, berarti kemarin bantu lebih banyak di kopi kali ya? Iya, Oke, betul. mungkin Kak Jos boleh kan lanjutin? Ya, perkenalkan nama aku Joshua dari KUM 006 dan kebetulan kemarin pas Komdev itu saya ditempatkan di Desa Lingga Indah dan nama mitranya itu Taman Edukasi Alamku. Jadi dia fokusnya untuk bikin tepung-tepungan gitu sih. Oke, jadi mungkin hari ini kita bakal lebih bahas dan juga diskusi singkat mengenai program IKD ataupun KIA. Nah, mungkin boleh diceritain nih Kak, kemarin kesan dan pesannya seperti apa dan juga cara pelaksanaan seperti apa? Gitu. Oke, saya dulu nih. Kalau dari saya jujur kemarin sangat berkesan karena sebenarnya lumayan menantang, sangat menantang malah. Karena desa saya ini, kalau saya nanya dari orang Dukcapilnya langsung, itu merupakan desa yang sudah aktif mengikuti program-program seperti itu. Jadi dulu di sekitar tahun 2018-an itu sudah pernah ada pembuatan KIA dan IKD massal. Jadi kebanyakan warga-warga di sana itu sudah aktif membuat file-file tersebut gitu. Yang membuat sisa-sisa warga yang belum bikin itu sedikit. Jadi yang bikin menantang adalah saya tuh dibantu oleh Pak Kadusnya, Pak Dedi Supriyadi, itu untuk door to door, untuk mendatangi warga-warga yang memang belum mengetahui dan belum membuat file-file tersebut gitu. Jadi cara pembuatannya misalkan KIA, saya datang ke rumahnya, saya menjelaskan perkenalkan diri, maksud saya ke sana apa dan ingin membantu untuk KIA begitu. Apa aja file-file yang diperlukan, misalkan kartu keluarga dan identitas anaknya, akta kelahiran, dan juga foto itu kemarin saya motoin sendiri, saya ngeditin sendiri, saya compile lalu submit ke Dukcapilnya begitu. Oke, berarti lumayan menantang nih kemarin. Lumayan Ya. menantang. Oke, Ya. kemarin berarti berhasil dapat berapa KIA atau berapa IKD? Kalau KIA kemarin dapat 8, itu kartu fisiknya udah jadi semua. Dan IKD itu dapat 5, tapi yang kelimanya ini masih saya urus pasca kita sudah pulang. Karena kemarin itu jadwalnya yang susah gitu, nentuin jadwal. Oke. Berarti kemarin ada penolakan-penolakan nggak nih Kak daripada warga-warga dari sana gimana kira-kira? Sebenarnya mungkin kalau yang dari pengalaman saya, concern mereka itu adalah bayar apa enggak sih gitu. Mereka takutnya kebanyakan itu. Cuman saya perjelas bahwa ini tidak berbayar kok, ini gratis, saya full bantu gitu. Oke. Gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Jos boleh diceritain sedikit nih. Mungkin secara singkat aja sebenarnya perjalanannya mulus-mulus aja sih ya, karena dari awal itu juga dari kelompok aku sendiri dibantu sama pihak kantor kecamatannya sendiri, dari stafnya sendiri. Jadi dianya sendiri yang ngebantu untuk menemani kita untuk melakukan pertama sosialisasi dulu ke posyandu-posyandu yang ada, dan untuk sosialisasi misalnya untuk IKD sebenarnya tujuan IKD itu apa, manfaatnya atau apa, dan seperti dan lain-lainnya lah. Dan juga di hari itu juga kami langsung melakukan prosedur untuk mempertemukanlah semua orang-orang yang ingin bikin IKD ini, dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang belum punya IKD, dan langsung kita proses, dan di hari itu langsung dapat 8 orang kalau nggak salah. Dapat 8 orang. Dan untuk KIA-nya sendiri itu dari kelompok aku berkolaborasi dengan berbagai dengan salah satu SD negeri di itu untuk mencari data dari anak-anaknya sendiri, dan juga kemudian mendapatkan berkas-berkasnya. Kemudian sama sih prosedurnya mungkin kita bawa berkasnya ke di Sdukcapil, kemudian lakukan pencatatan, dan kartunya juga dijadi di hari itu juga. Dan untuk KIA itu sendiri kami berhasil mendapatkan 5 KIA di hari itu. Oke, keren banget nih. Mungkin mau nanya-nanya sedikit nih. Kemarin pada saat menjalani program ini banyak adanya kayak kendala di digitalisasi nggak sih? Atau mungkin mereka nggak punya HP, nggak punya email atau segala macam. Ada nggak nih kira-kira cerita-cerita seperti itu? Kalau dari saya mungkin ya, itu ada karena sebenarnya waktu saya mau submit filenya itu saya berkoordinasi sama satu orang nih. Dan kendala yang menurut saya adalah di satu kantor itu hanya dialah yang punya akses dan hanya dialah yang mengerti bagaimana cara membuat KIA atau IKD gitu. Jadi file website pemerintahannya itu hanya under dia, hanya dia yang mengerti. Yang membuat tantangan adalah kalau misalkan saya udah janjian nih, tapi tiba-tiba dia ada acara atau mungkin sakit, itu jadi tertunda gitu. Jadi begitu saya datang ke sana, saya nanya, masnya emang nggak bisa bantuin? Oh nggak bisa, yang bisa cuma bapak ini gitu. Dan ketika saya ini juga, waktu itu
kebetulan waktu itu saya mau nge-submit file KIA, itu malah waktu itu saya yang disuruh input data ke websitenya begitu, dan itu jujur lumayan ribet. Untuk 8 KIA itu memakan waktu kurang lebih 2 jam, hanya dilakukan oleh saya dan teman saya gitu, berdua. Berarti harus satu orang itu sendiri tuh yang Betul, bisa. Oke. iya. Mungkin kalau misalkan dari warganya ada permasalahan nggak kira-kira? Mungkin kalau misalnya KD kan harus ada yang punya handphone, harus punya email. Ada permasalahan nggak seperti hal seperti itu? Kalau masalah itu sih jujur lebih ringan daripada yang KIA, karena permasalahan itu paling cuman kayak apa namanya, mungkin KTP-nya hilang atau software HP-nya, kan harus software HP tertentu yang udah update ke versi tertentu. Banyak yang belum update atau malah bahkan ada yang nggak punya HP. Itu tadinya kita mau prospek, tadi malah jadi nggak bisa gitu. Oke. Berarti kalau misalnya memang mereka nggak punya handphone ya memang bukan nggak bisa berarti ya, ganti iya. orang lain. Iya, ganti orang lain. Mungkin kalau dari Kak Jos boleh cerita dikit nih Kak, kira-kira. Mungkin masalahnya sama ya kayak tadi ya, soal misalnya HP-nya nggak memadai gitu. Nah, kalau masalah HP nggak memadai itu dari kantor, dari staf kecamatannya sendiri ada solusinya sebenarnya, di mana mereka tuh udah sediain website khusus. Gimana kan sebelumnya kalau pencatatan IKD itu pakai aplikasi dari kependudukan digital lah. Nah, kalau misalnya HP-nya nggak memadai untuk download aplikasi itu, ada websitenya sendiri, di mana jadi sebenarnya HP apa aja tuh bisa gitu. Nah, dengan cara ini jadi sebenarnya pencatatannya emang lebih ribet, tapi sebenarnya semua orang tuh bisa lebih diakses gitu loh. Jadi lebih memadai buat semua orang yang mau tidak terlepas dari misalnya HP-nya jenis apa, seperti itu sih. Oke, berarti memang ada aksesnya berarti untuk sana berarti ya. Iya. Oke. Kak, mungkin nanya-nanya sedikit nih, ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan menurut kakak ini, ada nggak sih kira-kira langkah konkret yang sebenarnya tuh bisa keberlanjutan nih untuk program-program seperti KIA dan juga IKD nih? Kayak misalkan masyarakat tuh harus seperti apa gitu supaya IKD maupun KIA itu tetap berlangsung walaupun nggak ada kita gitu maksudnya. Iya. Saya waktu itu kebetulan juga sempat ngobrol sama orang yang bantu saya tadi, Bapak Dedi tadi. Ternyata masalah yang dihadapi mungkin untuk desa saya ya, itu dari Dukcapilnya itu, saya lupa per berapa tahun atau per berapa bulan itu pasti minta data-data itu KIA dan IKD, berapa nih yang udah nambah gitu. Nah, tapi permasalahannya menurut dari sumber Bapak Dedi ini, banyak emang warga itu yang masih kurang minat atau sudah minat tapi habis itu lupa gitu. Dan jadi kalau menurut saya rencana keberlanjutannya adalah, jadi mungkin Dukcapil di sana itu harus lebih sosialisasi secara lebih menjuru gitu. Jadi untuk orang-orang yang sekiranya informasinya nggak bisa nyampe ke mereka harus samperin gitu mungkin. Untuk kedepannya biar program ini tuh bisa berjalan lancar dan warga-warga di sana juga bisa merasakan manfaat yang bisa didapatkan dari memiliki KIA dan IKD ini gitu. Oke, berarti harus mungkin langsung dari kepalanya mungkin harus memberikan instruksi kali ya kayak Mungkin, iya. langsung ke lapangan ya. Iya. Oke, mungkin dari Kak Jos kira-kira? Sama sih sebenarnya konteksnya, karena kebetulan pas kelompok aku kemarin tuh dibantu sama Mas Agih namanya. Nah, Mas Agih ini juga kebetulan sama sih sebenarnya, tugasnya dia itu adalah untuk melakukan pencatatan seperti IKD dan KIA juga di daerah desa Lingga Indah itu. Nah, mungkin untuk keberlanjutannya itu mungkin dipermudah aja sih cara prosedurnya. Mungkin dari pertama KIA gitu, yang sebelumnya mesti kumpulin berkas dan kemudian berkasnya dibawa ke Dukcapil, yang kemarin itu sempat pas pelaksanaan programnya itu dari desanya untuk ke bagian Dukcapil itu sekitar 30 menitan pakai motor. Jadi mungkin kalau prosedurnya mesti kayak gitu bolak-balik kan agak melelahkan gitu ya. Prosedur juga agak lama dan repot gitu. Nah, mungkin disimplify aja, mungkin bisa berdasarkan online gitu sih. Dan juga kalau emang seperti online kan jadi lebih streamline ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi tinggal upload kemudian langsung jadi KIA-nya gitu. Oke. Mungkin dari cerita-cerita tadi kita ini mungkin kita sum up sedikit, ada nggak nih cerita-cerita lucu ataupun unik selama mengalami Komdev ataupun menjalani program KIA dan juga IKD nih teman-teman? Kalau dari saya pengalaman lucu sih in general sama teman-teman tiap hari itu pasti ada aja kejadian kocak, kayak misalkan lagi naik angkot pas naik tiba-tiba berhenti jadi kita harus bantu dorong ya, kayak gitulah. Tapi kalau untuk yang KIA dan IKD sih sebenarnya bukan ke lucu, lebih ke nyesek sebenarnya. Jadi waktu itu kita udah janjian sama si bapak tadi itu, kita sudah datang tepat waktu, begitu kita tanya orangnya, wah mendadak hari ini lagi ada acara keluar, jadi kita bangun pagi itu sia-sia gitu. Balik lagi ke rumah nggak jadi. Salah koordinasi lah ya. Iya, koordinasi benar. Kalau di Kak Jos kira-kira seperti apa Kak? Ya namanya KKN itu sendiri kan kita 20 hari dengan orang-orang yang berbeda gitu, walaupun satu kampus, tapi kan belum tentu 10 orang ini pernah ketemu gitu loh. Dan kita harus berinteraksi selama 20 hari penuh itu tuh ya pasti banyak lah kejadian lucu, kejadian ya have fun-nya gitu pasti banyak lah di itu. Jadi bukan cuma masalah kerja atau gimana, tapi banyak lah bercanda-bercandanya, have fun juga pasti bakal ada selama 20 hari itu. Tapi kalau untuk spesifik di KIA IKD-nya sebenarnya kayaknya
kalau dari aku sendiri berjalannya mulus-mulus aja ya, nggak ada kejadian gimana-gimana ya. Paling cuman misalnya apa ya? Kayaknya sebenarnya nggak ada sih ya. Kayaknya mulus-mulus aja sih ya. Iya. Kalau dipikir-pikir lagi nggak ada kayaknya. Oke, mungkin boleh nih kalimat terakhir buat teman-teman atau penonton untuk mahasiswa di luar sana yang bakal ngalamin KKN dan juga tapi belum mempunyai program-program yang bisa membantu masyarakat nih. Kira-kira dari Kalau dari saya, program primer itu penting karena pertama untuk modernisasi daerah-daerah yang mau di KKN-in gitu kan. Cuman bagi saya program-program sosial seperti KIA dan IKD ini jujur juga saya baru dengar tuh kemarin gitu. Jadi saya belum mengerti manfaatnya apa sih. Saya aja belum punya IKD waktu itu gitu. Nah, jadi kayak ini penting banget karena anak-anak itu perlulah sama yang namanya KIA ini. Untuk apa? Identitas mereka, untuk akses mereka ke apa? Ke pendidikan, ke kesehatan, bahkan untuk jadi pelindung mereka dari perdagangan anak gitu. Kalau yang dari saya searching gitu. Untuk IKD kurang lebih sama, manfaat-manfaatnya bisa lebih praktis karena dia dari HP kan, nggak harus punya fisik gitu. Jadi untuk mungkin program-program pemerintahan ke depannya itu bisa lebih mudah diakses gitu dan lebih modern juga gitu. lebih mudah diakses seperti itu. Betul. Yes. Mungkin dari Kak Jos boleh Kak? Mungkin sama sih seperti yang tadi dibilang, dimana kan sebenarnya KKN itu kan fokusnya lebih ke tugas primer ya. Cuman fokus kita yang pertama untuk mengembangin UMKM tersebut. Tapi bukan cuma itu, kita juga harus fokus ke sosial dan ke masyarakatnya juga, dimana di daerahnya misalnya contohnya kalau konteksnya aku Desa Lingga Indah gitu. Jadi kita fokus untuk bukan hanya pada mitra kita tapi juga kepada seluruh masyarakat di Desa Lingga Indah itu juga dengan cara contohnya tadi IKD gitu, dimana itu bisa membantu digitalisasi dari kependudukan atau identitas dari warga-warga di sana, karena kan kebetulan emang daerahnya terpencil ya, dan juga emang pencatatan digital itu emang sudah harus lah untuk di era sekarang, dan juga seperti KIA gitu juga udah di-mention. Jadi untuk membantu identitas dari anak-anak ini dimana supaya mereka bisa lebih enak, lebih gampang untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lainnya, seperti itu sih. Oke, berarti banyak banget wawasan baru nih ya sebelum KKN dan sudah KKN, terutama di lapangan kali ya. Iya. Oke, mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Saya Richard dari IKI, terima kasih.